Halo Sobat Pamadiction, bertemu lagi di podcast kami, Pito Pamadiksi Talk. Bersama saya, Nurbayinah yang bisa dipanggil Ain dari Fisika 22, Fakultas MIPA. Nah, di sini kebetulan aku sebagai koordinator Fakultas FMIPA di Pamadiksi, sekaligus host di acara podcast Pitalk ini. Sebelumnya nih, teman-teman pastinya udah tahu dong kalau Pamadiksi itu singkatan dari Paguyuban Mahasiswa Bidik Misi KIP Kuliah. Sebagai sebuah organisasi, Pamadiksi tentunya punya misi dong ya. Salah satu misinya itu menampung dan menyalurkan aspirasi. Nah, nantinya itu sebagai media informasi bagi mahasiswa maupun calon mahasiswa Bidik Misi KIPK terkait beasiswa bidik misi KIP kuliah di UNED itu sendiri. Sejalan sama itu nih ya teman-teman, kemarin teman-teman pastinya udah tahu dong kalau Pamadiksi udah ngedrop pertanyaan di akun IG Pamadiksi itu sendiri. Teman-teman pastinya udah nggak sabar nih ya kakak ya. Gimana jawabannya? Nah, di sini aku lagi sama narasumber yang sangat relate nih ya teman-teman buat ngebahas tuntas KIPK. Siapa lagi kalau bukan anak dari anggota Departemen Komunikasi Internal Mahasiswa Pamadiksi. Daripada nunggu lama-lama nih ya, teman-teman makin gak sabar dong pastinya. Boleh nih langsung say hi dulu kakak-kakak ke teman-teman. Halo teman-teman. Oke, gimana nih kabarnya kakak-kakak sekalian? Baik. Alhamdulillah baik. Baik ya. Boleh dong perkenalan satu persatu biar teman-teman makin akrab gitu. Boleh, silakan. Mungkin dari aku dulu ya teman-teman. Halo teman-teman semua, kenalin namaku Ivan Ramadana, bisa dipanggil Ivan. Aku dari Fakultas Teknik Prodi Teknik Kimia angkatan 2021. Aku di Pamadiksi dari Departemen Komunikasi Internal Mahasiswa. Salam kenal. Oke, nah dari aku perkenalkan, namaku Rodatul Jamilah, biasa dipanggil Mila. Aku dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris angkatan 2022. Dan kebetulan juga di sini aku sebagai salah satu staf dari Departemen Komunikasi Internal Mahasiswa. Oke, jadi teman-teman udah tahu dong di sini ada Kak Ivan dan juga Kak Mila yang akan jawabin nih pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang ada di IG Pamadiksi kemarin. Daripada lama-lama nih takut tambah kepo ya. Iya. Mahasiswa-mahasiswanya gitu. Tonton sampai habis ya teman-teman biar nggak ketinggalan informasinya. Oke. Ke pertanyaan pertama nih Kak, langsung aja ya. Boleh. Yang pertama ada dari Didi. Gimana sih Kak kalau mau daftar KIPK apa harus pakai SKTM? BTW saya masih kelas 12. Wih, ada temen-temen kelas 12 nih kayaknya excited banget ya gitu. Oke, bisa dijawab Kak? Oke, mungkin dari aku dulu ya teman-teman. Nah, jadi yang ditanyakan oleh Didi ya tadi, bahwasanya ada SKTM juga. Nah, SKTM ini juga salah satu berkas yang harus teman-teman persiapkan. Nah, akan tetapi SKTM di sini tuh tidak bersifat wajib ya ketika teman-teman itu memiliki KIS atau PKH gitu atau sejenis bantuan lain lah dari pemerintah. Nah, itu bisa salah satunya itu dilampirkan atau kalau memang mau cari aman ya dipersiapkan aja kedua-duanya gitu. Oke, jadi gitu ya teman-teman. Selanjutnya ini berkaitan sama yang tadi ya Kak dari @rivita. Selain yang tadi tuh apa aja sih Kak berkas-berkas yang dibuat buat daftar KIPK itu sendiri? Oke, mungkin izin jawab ya Kak Ayin. Tadi sudah di-spill sama Kak Mila, salah satunya ada SKTM, terus ada juga kalau misal dari teman-teman itu dapat KIS atau PKH itu teman-teman bisa upload. Nah, berkas-berkas lain yang bisa teman-teman upload atau persiapkan yaitu ada data diri, baik itu data diri pribadi ataupun dari orang tua. Terus ada juga data diri tentang ekonomi orang tua. Terus ada juga kalau misal dari teman-teman itu dulunya di SMA mendapatkan KIP itu juga bisa di-upload atau didaftarkan gitu ya teman-teman, kurang lebih. Oke, gitu. Jadi kurang lebih seperti itu ya, seperti yang Kak Ivan tadi bilang ya teman-teman. Baik, pertanyaan selanjutnya nih dari @rofir.
tata cara mendaftar KIPK sendiri itu gimana sih Kak? Oke, nah untuk teman-teman nanti kelas 12 yang ingin mendaftarkan diri di KIPK khususnya di UNED, yang harus kalian lakukan adalah yang pertama kalian terdaftar di 2 jalur teman-teman, entah itu di jalur SNBP ataupun di jalur SNBT gitu. Nah, untuk langkah selanjutnya adalah kalian mendaftarkan diri di laman web KIPK resmi gitu. Jadi di situ kalian diminta memasukkan beberapa berkas, nama dan lain sebagainya, dan itu akan dikirimkan email, di mana di email di situ dikirimkan nomor pendaftar KIPK dan juga passwordnya ya teman-teman. Nanti kalian bisa klik di situ dan melengkapi berkas-berkas yang diminta di laman web KIPK itu tadi, mulai dari pengisian data diri, data orang tua, dan lain sebagainya. Ada juga kolom bagian prestasi. Dan poin pentingnya di sini adalah penyinkronan antara laman web KIPK dan juga di SNPMB itu tadi. Nah, jadi teman-teman di situ ketika teman-teman mendaftar di jalur SNBP itu teman-teman nanti disinkronkan di laman web KIPK dengan menceklis bagian SNBP gitu Kak Ain. Kalau teman-teman melamar di SNBT, yang diceklis itu yang di SNBT juga di laman web KIPK. Setelah itu baru kalian finalisasi. Ketika itu sudah difinalisasi, itu sistem itu akan otomatis tersinkron Kak Ain antara di akun SPNB dan juga di akun web KIPK gitu. Ada panduan lengkapnya nggak sih Kak untuk tata cara mendaftar KIPK ini sendiri? Ada dong. Nanti ya Kak Ain ya, kita kasih linknya yang bisa diakses sama teman-teman sekalian gitu. Oke. Ngomong-ngomong nih Kak ya, kan ada berita-berita kalau KIPK tahun sekarang ini ada skema-skema, ada skema ini, ada skema itu gitu. Ini dari ada Bimo Satria. Ini tanya, apa betul sih Kak kalau KIPK sekarang itu ada skema-skema? Terus dari Pratiwiari itu tanya, apa emang benar kalau skema itu sekarang dibagi menjadi 2? Mungkin bisa dijelasin gitu. Oke, izin menjawab ya Kak Ayin. Jadi sesuai dengan informasi yang diterbitkan oleh Kemendikbud terkait KIPK tahun 2023. Jadi di tahun ini tuh benar ada skema, yaitu skema 1 dari teman-teman itu nantinya bakalan dapat biaya pendidikan dan juga biaya hidup. Nah, untuk skema 2 teman-teman itu cuma mendapatkan biaya pendidikan, sedangkan bantuan biaya hidupnya itu tidak diberikan. Nah, kalau di UNED sendiri itu apakah diterapkan sih? Kalau di UNED sendiri, kalau dari kita mungkin masih belum bisa memberikan informasi yang pasti ya teman-teman. Tetapi kemungkinan ada karena informasi tersebut kan datangnya dari pusat ya. Jadi kemungkinan ada dan bisa teman-teman tunggu informasinya. Jadi gitu ya teman-teman, ditunggu aja informasi lebih lanjutnya. Sebagai pendaftar atau pelamar KIPK, pastinya setiap universitas itu butuh yang namanya kualifikasi kan ya. Ini dari Edia, ini bertanya, aspek penilaian KIPK di UNED itu bagaimana ya Kak? Oke, baik teman-teman, izin menjawab ya. Nah, untuk kualifikasi pelamar KIPK yang dinyatakan lolos nanti lolos atau tidaknya nanti nih ya teman-teman, itu kualifikasinya seperti apa sih? Nah, mungkin kita sekarang lihat dulu, KIPK ini kan adalah beasiswa yang diberikan kepada mahasiswa yang kurang mampu dalam hal ekonomi ya Kak Ain. Dan mungkin kualifikasinya yang pertama di situ adalah mahasiswa itu benar-benar berasal dari keluarga yang kurang mampu gitu. Dan itu juga dilihat dari kesinkronan antara berkas yang kalian masukkan dengan kondisi yang sebenarnya teman-teman. Jadi memang teman-teman ini dihimbau untuk memasukkan berkas seadanya dan dengan cara yang sejujur-jujurnya gitu Kak Ain. Agar apa gitu? Agar nanti peluang kalian untuk lolos di KIPK itu semakin besar seperti itu. Oke, jadi aspek penilaian itu kalau bisa teman-teman sejujur-jujurnya. Untuk selanjutnya tentang kualifikasi lolos atau enggaknya ini Kak, dari Nika Agustin. Min izin tanya,
kalau punya KIPK waktu SMA dan UKT kena golongan 1, apa punya kemungkinan lolos KIPK? Oke, mungkin izin jawab ya. Kalau dari teman-teman dulunya itu mempunyai KIP di waktu SMA, jadi teman-teman itu mempunyai kayak kesempatan atau peluang yang agak lebih dari teman-teman yang tidak mempunyai KIP di SMA. Jadi kalau misal dari teman-teman itu ada punya kayak bantuan sebelumnya kayak KIP, terus PKH, terus KIS, jadi teman-teman itu mendapat peluang lebih gitu teman-teman. Tapi kalau misal dari teman-teman itu tidak punya, jadi teman-teman itu nggak usah khawatir karena teman-teman itu juga masih mempunyai peluang gitu Kak Ain buat lolos ke IPK. Oke. Jadi ini berkaitan juga sama pertanyaannya ini Septiti. Dia tanya kalau UKT tingkat 1 itu apa berpotensi besar dapat KIP itu tergantung ya Kak ya. Tuh. Ini juga ada yang dari desil 6, ada yang UKT 1 juta, itu kembali lagi ya teman-teman bahwasanya tadi itu tergantung dari pihak kampus. Ya, Itu lagi. Dan ini ada pertanyaan lagi, gimana nih Kak kalau kita salah masukin beberapa berkas di saat kita itu registrasi, apa itu juga berpengaruh sama penetapan KIP itu tadi? Oke, izin jawab ya teman-teman. Nah, nanti itu kan kita dilihat dulu berkas-berkas itu apakah terjadi kesalahan yang sangat fatal atau enggak. Nah, itu dari kami, bukan dari kami sih, dari pihak kampus nih Kak Ain. Dari pihak kampus itu akan melihat dulu jika melihat kesalahan yang tidak terlalu fatal itu mungkin sedikit pengaruhnya terhadap penetapan itu. Akan tetapi kalau dilihat berkas itu sangat amat tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, itu ya akan menjadi pertimbangan tersendiri dari pihak kampus untuk menetapkan KIPK itu sendiri gitu. Oke, ngomong-ngomong nih Kak, kan di UNED ini ada 3 jalur kan ya, ada SNBP, ada SNBT dan juga ada Mandiri. Ini ada nih dari teman-teman Mandiri yang tanya, salah satunya dari @Angga Tegar. Ini tanya, ini jalur Mandiri bener nggak sih Kak, nggak dapet KIPK? Oke, izin menjawab ya teman-teman. Jadi untuk jalur mandiri atau semaba di UNED sendiri itu tidak menerima KIPK ya. Jadi sesuai dengan tahun-tahun sebelumnya di Mandiri UNED itu tidak menerima. Yang menerima itu hanya di jalur SNBT dan juga SNBP Kak Ayin. Jadi jawaban ini juga sudah kami konfirmasikan ke pihak kemahasiswaan gitu. Jadi gitu ya teman-teman yang masih bertanya, KIP anak Mandiri dapat KIPK apa enggak Kak gitu. Jadi jawabannya enggak dapat ya teman-teman, cuma anak SNBP sama SNBT aja. Nah, berkaitan sama kualifikasi nih pastinya ada dong penetapan, yang namanya penetapan. Nah, penetapan sendiri itu ditetapin oleh siapa sih Kak? Oleh kampus apa oleh Kemendikbud? Oke, jadi kalau untuk penetapan KIPK itu sendiri teman-teman, nah itu yang menetapkan adalah pihak kampus. Akan tetapi itu pihak kampus tetap berdasarkan dari Kemendikbud. Nah, jadi disesuaikan, memang benar-benar disesuaikan oleh pihak kampus. Apa yang diminta oleh Kemendikbud, ya itu juga pihak kampus yang mengecek lagi dan mencocokkan gitu teman-teman. Jadi pihak kampus itu memiliki wewenang dan memiliki hak untuk menetapkan siapa sih yang berhak lolos atau tidaknya gitu. Oke. Untuk mensinkronkan itu dari pihak kampus maupun Kemendikbud kan pastinya ada survei kan ya Kak? Siap. Ini ada dari @maarchive ini bertanya, apakah survei-survei ini nanti dilakuin di rumah masing-masing gitu? Oke, mungkin izin menjawab ya. Kalau dari survei-survei sendiri itu mungkin disesuaikan ya teman-teman. Misalkan di tahunku di angkatan 2021 itu kan masih zamannya masih online ya, kayak peralihan dari online terus ke offline. Jadi waktu bulan September itu masih di rumah. Jadi pihak kemahasiswaan yang mau mensurvei itu langsung datang ke rumah. Nah, sebelum datang ke rumah itu bakalan mengkonfirmasi kayak meminta alamatnya di mana, terus di hari ini tuh bersedia apa enggak gitu teman-teman. Tapi kalau misal di angkatan 2022 itu secara telepon ya Kak Mila ya? Iya, ada juga yang secara telepon ketika rumahnya teman-teman itu ya
jauh dari jangkauan pihak kampus gitu teman-teman. Jadi ya disesuaikan lagi gitu kesepakatan antara pihak kampus yang ingin mensurvei dan juga pihak keluarga bersedia atau enggak, karena kan nggak mungkin ya teman-teman ya tiba-tiba datang tanpa adanya konfirmasi, itu juga ya. Jadi gitu ya teman-teman. Ini ada juga yang bertanya dari Ail Saram. Kak, aku pelamar KIPK UNED. Ini surveinya udah sampai tahap mana ya? Soalnya si Ail Saram ini belum disurvei gitu Kak. Boleh dijelaskan ini kapan sih timeline survei sendiri dari pihak kampus? Oke, baik. Nah, jadi izin menjawab ya teman-teman. Surveinya kapan sih Kak? Kok aku nggak disurvei-survei gitu. Jadi teman-teman itu harap bersabar ya teman-teman, karena pelamar KIPK ini ribuan dan itu tidak memungkinkan jika harus disurvei secara keseluruhan. Bisa jadi teman-teman ada di golongan yang tidak disurvei atau bisa juga disurvei, akan tetapi masih dalam antrian gitu teman-teman. Jadi harap bersabar. Dan untuk timelinenya itu sendiri tadi Kak Ayin, untuk pelamar KIPK itu disurvei itu ketika mereka terdata sebagai pelamar KIPK sampai di waktu penetapan nanti. Nah, jadi di masa-masa itu teman-teman. Jadi kemarin teman-teman kan melamarnya kan di tahun ajaran ini ya. Nah, jadi itu surveinya ya mulai dari bulan Agustus sekarang sampai nanti di bulan November penetapan gitu teman-teman gitu. Jadi timeline surveinya itu dari teman-teman diterima sebagai mahasiswa UNED sampai penetapan ya Kak Mila. Iya. Mengenai penetapan kan pastinya nanti ada pengumuman nih. Banyak banget ini yang tanya Kapan pengumuman gitu. Ini salah banyak Salah banyaknya ini kayak dari Zahro, dari Yang Ayu, dari Ardian, dari Khoili. Itu tanya kapan sih Kak pengumumannya, kok belum diumumin sampai sekarang, kapan mau bayar UKT gitu. Mungkin bisa dijelasin kapan pengumumannya Kak? Oke, mungkin izin menjelaskan dikit ya teman-teman. Jadi untuk kapannya itu dari kami juga masih belum bisa memastikan, karena kami juga nggak ada akses. Yang mempunyai akses itu dari kemahasiswaan langsung. Dan kalau berkaca dari tahun-tahun sebelumnya, untuk pengumuman atau penetapan itu sekitar September sampai November ya Kak Mila ya? Benar-benar. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Teman-teman yang tanya banyak banget ini tentang pengumuman, harap bersabar dulu Ya, ya. harap bersabar. Karena berkas-berkas kalian itu banyak yang harus dicek gitu teman-teman gitu. Dan yang mendaftar juga nggak hanya satu Iya, gak cuma ribuan. satu, ribuan. Jadi ya mohon bersabar dan berdoa aja gitu. Iya benar. Oke, ini ada juga dari Lemon, @lemon. Ini tanya bakal diumumin di mana sih Kak? Kalau dapat KIPK apa di grup atau di mana? Oke, jadi izin menjawab ya. Nah, ini memang ditunggu-tunggu nih. Ini pengumumannya lewat mana juga gitu ya. Nah, teman-teman pastinya sebagai mahasiswa Universitas Jember pasti tergabung dalam ini ya, bot tele Universitas Jember gitu. Kalian pasti punya itu udah. Karena informasi resmi nih Kak ya, terutama untuk nanti pengumuman lolos enggaknya KIPK itu nanti akan di-share lewat bot tele itu tadi. Jadi kalian nanti di situ dikasih file PDF dan juga ada linknya untuk dicek ulang di bagian web resmi kemahasiswaan Universitas Jember gitu. Nah, akan tetapi nih Kak Ayin, kita sebagai pengurus Pamadiksi khususnya komunikasi internal mahasiswa nih, ini akan membantu semaksimal mungkin dalam penyebaran dan update informasi dari kemahasiswaan teman-teman. Jadi ketika nanti ada pengumuman, kita akan berusaha segercep mungkin untuk share info itu di grup Camaba KIPK per fakultasnya gitu. Oke, jadi izin reminder ya teman-teman, bagi pelamar KIPK yang belum masuk grup Camaba KIPK per fakultas bisa segera menghubungi CP ya teman-teman. CP-nya ada di IG Pamadiksi. Oke. Ini ada pertanyaan lagi nih, masih lumayan banyak nih Kak ya. Ada yang tanya, kuota pelamar KIPK per tahun itu rata-rata berapa sih Kak? Apa bertambah, apa berkurang gitu? Boleh dijawab? Oke, mungkin izin menjawab ya. Kalau dari tahun sekarang mungkin kalau per tahunnya bertambah mungkin ya. Kalau
yang pelamar. Tetapi buat yang diterima atau yang ditetapkan itu semakin turun setiap tahunnya teman-teman. Jadi kurang lebih ya berbanding terbalik gitu ya antara si pelamar dengan juga yang penetapan gitu, kurang lebih. Jadi kuota pelamar setiap tahun itu menaik ya, tapi untuk kuota diterimanya itu semakin turun. Betul. Ya teman-teman. Jadi banyak-banyak berdoa aja Ya, gitu. positif. Kan nanti bakalan ada beberapa mahasiswa yang nggak lolos kan Kak. Nah kan pasti mereka bertanya-tanya, kapan sih Kak aku mau bayar UKT, kan aku nggak lolos, takut aku nggak bisa KRS, takut aku nggak bisa UAS gitu. Mungkin bisa dijelaskan gitu. Oke, mungkin dari aku ya teman-teman, untuk bayar UKT bagi kalian yang masih belum rezekinya nih buat nerima KIPK. Nah itu kan setelah penetapan nanti itu biasanya akan diterbitkan surat resmi secara langsung oleh kemahasiswaan ya teman-teman. Jangka waktu yang diberikan oleh pihak universitas kepada teman-teman untuk membayar UKT semester 1 yang kemarin ditangguhkan gitu. Nah, jadi itu sekitar 2-3 bulanan ya Kak ya untuk membayar UKT yang ditetapkan di awal itu teman-teman. Dan juga ya dimohon untuk bersabar dan terus berdoa agar lolos ya teman-teman. Juga nanti teman-teman yang tidak lolos KIPK akan diinfokan lebih lanjut untuk langkah-langkah selanjutnya, entah itu di pembayaran UKT atau yang lain sebagainya gitu. Misal nih Kak ada pelamar KIPK, nah tapi dia tiba-tiba mundur atau nggak kuliah, apa tahun depan masih kemungkinan bisa ikut KIP lagi? Oke, kalau misal dari status dari mahasiswa tersebut itu masih pelamar ya Kak ya. Jadi buat tahun depannya itu insya Allah masih punya kesempatan buat melamar KIPK. Tetapi beda cerita kalau misal dari mahasiswa tersebut itu sudah ditetapkan sebagai penerima. Jadi untuk tahun depan itu sudah tidak bisa lagi mendaftar KIPK. Jadi kuotanya itu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya ya teman-teman. Ini sebagai penerima KIPK, pastinya kita punya hak, punya kewajiban, punya aturan-aturan, dan pastinya kita dapat manfaat dong dari KIPK. Nah, ini ada pertanyaan dari Elif. Dia tanya, KIPK itu mencakup apa aja sih Kak? Nah, oke. Jadi untuk KIPK itu sendiri, beasiswa KIPK itu sendiri, nah yang di cover oleh beasiswa tersebut adalah kalau yang di angkatan 2021 dan ke atas itu yang di cover adalah biaya pendidikan atau UKT dan juga biaya hidup KAIN. Jadi mereka itu otomatis dapat keduanya gitu. Nah, nanti untuk yang 2023 itu stay tune aja ya teman-teman. Jadi semisal Universitas Jember ini benar-benar menerapkan skema yang dijelaskan oleh Kak Ivan tadi. Untuk yang skema 1 itu yang di cover oleh beasiswa KIPK ini itu include di biaya pendidikan atau UKT selama 8 semester dan juga biaya hidup selama 8 semester itu juga akan, tetapi nanti mungkin untuk pencairan dan lain sebagainya itu diinfokan lebih lanjut apakah cair per bulan atau per semester, itu nanti pasti ada info-info lebih lanjutnya. Nah, untuk yang skema 2 Kak Ayin, biaya yang di cover oleh beasiswa KIPK ini itu hanya di bagian biaya pendidikan saja atau UKT. Mereka tidak mendapatkan biaya hidup Kak Ayin gitu. Jadi teman-teman 2023 itu harap stay tune dan selalu berdoa gitu. Kembali lagi ya teman-teman, selalu berdoa dan berdoa. Berdoa dan berdoa. Kalau memang rezekinya bakal bakal dapat. kemana? Nah, KIP sendiri kan seperti tadi yang Kak Mila bilang, maksimal kan 8 semester. Iya. Kalau misal nih ada yang ngaret atau yang istilahnya terlambat gitu. Nah, itu bayar UKT-nya itu bayar yang penetapan awal apa yang penetapan waktu KIPK ini? Oke, izin bantu jawab ya teman-teman. Jadi kalau misal nanti dari teman-teman itu lebih dari 8 semester, nanti itu bakalan disuruh membayar UKT sesuai dengan penetapan waktu teman-teman verifikasi dan juga registrasi mahasiswa baru ya. Jadi itu yang bakal teman-teman bayarkan sebagai UKT. Nah, tetapi di
sesuaikan juga kalau misal di lebih dari 8 semester itu teman-teman cuma mengambil TA, nanti ku bakalan nggak sama sepenuhnya gitu teman-teman dibayarkan. Jadi ada kayak semacam potongan gitu Kak Ayin, kurang lebih gitu. Jadi gitu ya teman-teman. Kalau lebih itu tergantung. Tergantung. Ya. Oke, ini ada dari Nisai. Kalau dapat KIPK itu nilai setiap semesternya boleh turun nggak sih Kak? Oke. Wah, ini tipe-tipe mahasiswa yang khawatir banget IPK-nya itu dalam angka tidak aman gitu. Naik turun ya. Naik turun gitu. Karena IPK itu memang bener-bener dinamis teman-teman, sesuai keaktifan kita gitu di tiap semesternya. Dan untuk penerima KIPK nih teman-teman, statementnya bukan nggak boleh turun sih, boleh-boleh aja turun asalkan kita berpatok di surat perjanjian kita dengan Universitas Jember nih, bahwasanya ada IPK dan IP minimum yang harus kita capai gitu teman-teman. Dan ketika teman-teman itu turunnya IPK di semester itu tidak mencapai batas minimum ya it's okay gitu. Jadi semisal teman-teman IPK semester 1 3,95 gitu, and then di semester 2 kalian itu dapat 3,9 gitu, turun 0,5 nih, yaitu it's okay, itu tidak berpengaruh dengan IPK kalian gitu, karena batas minimumnya itu ya sesuai di surat perjanjian gitu. Terus juga jadi diusahakan buat teman-teman nih ya Kak Ayin untuk tetap semangat kuliahnya, dan kalau bisa IPK dan IP semester itu meningkat gitu. Oke, jadi gitu ya teman-teman, jangan diusahakan tidak mencapai batas minimum. Ya sebagai penerima beasiswa tentunya kita harus Semangat. harus memberikan effort yang lebih gitu buat ya siapa sih yang nggak mau dapet IP tinggi gitu ya kan. Oke, kan sebagai penerima KIPK ini dari pertanyaan dari Ed Rafael. Kalau penerima KIPK itu diwajibkan ikut kegiatan yang di kampus nggak sih Kak? Oke, ini mungkin ada hubungannya juga sama surat perjanjian ya teman-teman. Jadi di surat perjanjian tersebut itu bakalan ada hak, terus juga kewajiban sama larangan bagi penerima KIPK. Jadi nanti itu disesuaikan sama surat perjanjian itu. Nah kalau di angkatan-angkatan sebelumnya tuh di bagian kewajiban kita sebagai penerima KIPK itu wajib mengikuti atau menghadiri acara atau kegiatan yang diadakan oleh kampus atau kemahasiswaan gitu ya. Jadi baik-baiknya teman-teman buat memilah antara itu wajib atau enggak. Jadi teman-teman harus pinter-pinter gitu ya, kurang lebih. Kan udah ada surat perjanjian ya, seharusnya teman-teman aktif lah ya, kayak sadar diri lah ya, sadar diri untuk ikut kegiatan-kegiatan yang di kampus. Masa mau jadi mahasiswa yang pasif gitu kan? Nggak mungkin gitu. Oke, ini ada lagi pertanyaan berkaitan sama beasiswa tentunya. Ada yang tanya, misalnya ada pelamar KIPK atau bahkan mahasiswa KIPK itu daftar beasiswa lain, itu apa boleh ya Kak? Oke, mungkin nanti ditambahkan lagi ya sifatnya untuk jawabannya aku. Untuk pelamar KIPK nih, ini maba-maba yang lagi nungguin pengumuman, itu sekarang banyak beasiswa yang yang lainnya gitu loh. Seliweran gitu. Iya, berseliweran banget beasiswa lainnya. Nah, itu kalian ya boleh melamar asalkan ini ya teman-teman, sumber biaya yang beasiswa itu tawarkan itu tidak berasal dari beasiswa yang sama dengan KIPK. Artinya beasiswa itu tidak dari Kemdikbud biaya hidupnya gitu, atau biaya yang diberikan itu tidak berasal dari Kemdikbud juga gitu. Mungkin dari Mas Ivan ada yang ditambahkan? Oke, mungkin izin menambahkan ya. Kalau misal tadi kan kasusnya pelamar ya. Kalau misal nanti mahasiswa itu udah statusnya keterima, nah nanti teman-teman itu nggak boleh ya buat mendaftar di beasiswa lain, karena kan udah rezeki di KIPK, masa nggak ngasih kesempatan buat teman-teman yang lain gitu. Dan itu juga sudah tertera di surat perjanjian teman-teman. Jadi gitu ya teman-teman jawaban dari Kak Ivan dan Kak Mila. Berkaitan sama
penetapan biaya hidup atau UKT gitu. Apa itu berkaitan sama KRS juga ya, Kak? Oke, izin menjawab ya. Untuk KRS sih, kalau menurutku ya, selama menjabat di Departemen KIM, KRS itu wajib teman-teman, kayak benar-benar penting buat penerima beasiswa KIPK, biar nantinya biaya yang dikasihkan oleh Kemendikbud atau KIPK itu cepat turun ke kita. Jadi kalau misal dari teman-teman itu lama KRS-nya, bahkan tidak memprogram kartu studinya, yaitu bakalan berpengaruh di biaya yang kalian dapat gitu. Jadi kalau bisa cepat-cepat KRS sesuai dengan timeline yang sudah disediakan. Semakin cepat Semakin cepat cair. juga Semakin cepat cair. cair gitu. Cair. Jadi jangan menunda-nunda ya teman-teman. Iya betul. Kan sekarang juga tahu dong ada program pemerintah MBKM. Oke. Nah, misal nih ada mahasiswa yang ikut MBKM. Nah, itu penerimaan biayanya itu gimana ya, Kak? Oke, mungkin dari aku izin menjawab. Nah, untuk penerimaan beasiswa bagi mahasiswa yang ikutan MBKM nih, program dari pemerintah juga. Nanti biaya MBKM-nya itu dipotong teman-teman gitu. Jadi kalian akan mendapatkan biaya hidup itu yang sama seperti mahasiswa yang ikutan program MBKM lainnya gitu. Nah, ini untuk contoh kasarnya nih teman-teman. Jadi semisal di program MBKM itu kalian mendapat fee-nya itu 1.200.000 dan di KIPK kalian itu mendapatkan biaya hidup sebesar 800.000. Nah, maka yang dari program MBKM itu tadi itu dikurangi teman-teman. Jadi 1.200.000 dikurangi 800.000 rupiah. Jadi dari program MBKM itu kalian mendapat 400 dan dari KIPK itu kalian tetap utuh dapat 800.000. Jadi kalau di total sama gitu seperti mahasiswa yang ikutan program MBKM itu 1.200.000 gitu. Jadi imbang ya, Kak, nggak ada kayak iri-irian. Wah, anak KIP dapat gini-gini. Udah dapat KIP dapat ini juga Dapat ini kan juga, banyak. ya kan? Jadi imbang ya teman-teman, nggak Iya. ada iri-irian lagi gitu. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Adia. Kalau cuti itu tetap dapat bantuan biaya hidup nggak sih, Kak, untuk anak KIPK? Oke, mungkin izin menjawab ya. Untuk cuti sendiri itu kan sudah ada ketentuannya di surat perjanjian ya teman-teman. Disesuaikan sama cuti, kegiatan apa sih yang membuat kalian itu melaksanakan cuti. Kalau misal dari kegiatannya itu benar-benar urgent dan perlu, ya it's okay bisa mengajukan cuti. Dan kalau misal nanti di approve, nanti bakalan ada kayak pembicaraan bagaimana sih kalau misal nanti kalian cuti, biaya hidup itu tetap dilanjutkan atau di stop terlebih dahulu. Jadi nanti bisa diperbincangkan sama pihak kemahasiswaan gitu. Oke, itu ya pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang tadi udah dijawab nih sama Kak Mila sama Kak Ivan. Ini ada pertanyaan terakhir yang wah, ini sangat hot sekali teman-teman. Ini ada pertanyaan, ketika semisal mendapati mahasiswa KIPK itu menyalahi aturan, kayak berasal dari keluarga kaya raya, yang uang KIP-nya dibuat foya-foya, itu gimana sih, Kak? Tindakan dari pihak UNES sendiri. Oke, kayaknya pertanyaannya tadi hot sekali ya Kak Ayin ya. Gimana kalau semisal didapati mahasiswa itu kaya raya ataupun berfoya-foya beli barang mewah dan lain sebagainya gitu. Nah, itu kembali lagi ke tindakan yang akan diberikan oleh pihak kampus teman-teman. Nah, jadi pihak kampus itu bisa jadi menyelidiki terlebih dahulu apakah mahasiswa itu benar-benar melakukan penyelewengan Kak Ayin. Karena sekarang itu banyak Kak Ayin yang mahasiswa KIPK itu yang punya iPhone atau barang-barang mewah yang lainnya gitu. Nah, itu pasti dari pihak kampus akan melakukan penyelidikan dan tanya-tanya terlebih dahulu nih, apakah barang-barang mewah itu dibeli 100% dari beasiswa KIPK itu tadi, atau memang mahasiswa itu punya pekerjaan sampingan atau dia itu hasil dari ikut lomba dan lain sebagainya gitu. Jadi nggak moro-moro langsung penetapan dicabut gitu ya karena kelihatan terjadi penyelewengan, akan tetapi ya pasti ada tindakan-tindakan sebelum itu Kak Ayin gitu. Oke. Mungkin dari Mas Ivan menambahkan. Oke, mungkin kalau dari aku, kalau
dari teman-teman semisal nanti ada kayak semacam aduan atau aspirasi dan teman-teman itu bingung mau menyalurkan kemana gitu ya. Nah, teman-teman itu bisa menghubungi kami di call center Pamadiksi. Nanti teman-teman bisa sampaikan di situ, nanti akan kami bantu salurkan ke pihak kemahasiswaan dan bakal diurus lebih lanjut gitu. Oke, jadi gitu ya teman-teman. Kita udah jawabin nih semua pertanyaan teman-teman gitu seputar KIPK yang kemarin udah ditampung sama IG Pamadiksi. Di sini kami berharap buat episode kali ini tuh bermanfaat dan juga menambah wawasan ya buat teman-teman gitu. Akhir dari kami, terima kasih telah bergabung dengan kita dalam episode kali ini. Jangan lupa tonton video yang lain. Bye-bye. Sebelum itu kita jargon dulu ya. Pamadiksi Berprestasi, berbakti untuk negeri.